Selamat siang. Untuk kali ini kita akan melakukan pengujian inverter box panel versi 2000 watt dengan mode UPS belum kami kirim. Kemudian ini untuk nomor invoice-nya. Inverter 2000 watt 48 volt dengan mode UPS ya. Kemudian di sini untuk yang selanjutnya akan saya spill untuk bagian dalam ya. Langsung saja kita lihatkan untuk tampilan dalamnya. Untuk tampilan di bawah, di sini terdapat switch untuk menyalakan inverter, kemudian ada dua fan ya. Kemudian di sini untuk inverter dan trafo, dan ada satu fan lagi di sini. Jadi untuk total fan ada 3. Kemudian untuk MCB di sini ada beberapa ya, ada MCB baterai, terus MCB AC output dan MCB AC input. Untuk LN jangan sampai terbalik untuk pemasangannya. Kemudian untuk yang selanjutnya di sini untuk yang pertama kali akan saya nyalakan di jalur MCB baterainya. Kemudian bisa kita nyalakan di switch ya untuk nyalakan inverter. Kemudian kita kembali ke tampilan awal seperti ini. Kemudian untuk yang selanjutnya akan saya tunjukkan untuk tampilan menu-menu yang ada di inverter ini. Untuk menu yang pertama di sini ada di tombol enter, kita tekan saja sampai berganti seperti ini ya. Kemudian di sini ada set AC, itu untuk charging dari PLN. Ini bisa dipilih sesuai dengan keinginan customer ya. Kemudian di sini ada set PV, karena tidak ada MPPT jadi kita abaikan saja, kita off kan. Kemudian di sini ada backlight. Di sini itu ketika normal itu ketika nanti 1 menit ditinggal nanti akan untuk backlightnya ini akan redup ya. Kemudian untuk on itu tandanya adalah always on atau selalu menyala. Kemudian di sini ada prioritas. Dari sini prioritas itu ada 2, AC itu untuk PLN dan solar itu untuk inverter. Kemudian di sini ada menu saver output. Di sini biasanya digunakan untuk menu penghematan. Kemudian untuk menu yang kedua ada di tombol enter dan ESC. Kita tekan secara bersamaan seperti ini. Nanti akan keluar tampilan seperti ini ya. Di sini ada set output voltage-nya. Ini bisa dipilih dengan sesuai keinginan customer. Bisa 220 atau 221. Disetting sesuai keinginan ya. Kemudian sini ada frekuensi output. Kemudian sini ada AC range ya, ini juga bisa disesuaikan. Kemudian di sini ada AC to solar, nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud ini. AC to solar delay time ya, nanti kita akan jelaskan. Kita akan set di 10 menit terlebih dahulu. Kemudian di sini untuk settingan baterainya. Kemudian untuk settingan baterai di sini ada CCCV. Sini buat charging. Untuk menyeting tinggal tekan down atau up untuk menaikkan ya. Ini untuk menaikkan, menurunkan maksudnya. Untuk nge-save ini akan secara otomatis tersimpan ya. Jadi misalkan kita akan tekan SC atau kembali, nanti untuk settingan ini akan otomatis tersimpan. Di sini ada DC rec, di sini itu untuk batas kembali on. Kemudian di sini ada AC rec, di sini adalah batas perpindahan dari baterai ke PLN. Nanti kita jelaskan juga di sini. Kita akan buat di 44,8 ya. Kemudian di sini ada alarm batas bawah. Kemudian ini untuk batas bawahnya. Kemudian untuk menyimpan itu sudah tersimpan, jadi bisa tekan enter atau back ya. Jadi itu saja untuk tampilan menunya, dan di sini ada displaynya. Kemudian untuk yang selanjutnya di sini akan saya ujikan untuk prioritas. Di sini yang pertama akan saya ujikan di prioritas AC atau PLN ya. Di sini untuk prioritas sudah AC atau PLN. Kemudian di sini untuk inverter kita lihat untuk voltasenya adalah 226 ya. Kemudian untuk selanjutnya akan saya nyalakan di jalur PLN. Kita nyalakan MCB
AC input untuk menyalakan PLN ya. Dan sini berpindah ke jalur PLN. Dan untuk PLN di sini melakukan proses charging. Di sini untuk indikator chargingnya menyala ya. Di sini untuk indikator PLN AC ini untuk inverter. Dan sini berpindah ya untuk PLN 206. Dan ketika PLN-nya mati maka akan berpindah ke jalur inverter 226 ya. Dan ketika PLN-nya menyala maka akan berpindah ke jalur PLN dan PLN melakukan proses charging. Sini 48 dan naik ke 54 ya. Karena kita masih menggunakan adaptor jadi naik cepat. Kemudian untuk yang selanjutnya kita akan ujikan untuk prioritas dari solar. Kita rubah terlebih dahulu. Dan di sini di posisi inverter dan prioritas sudah berpindah ya ke solar. Kemudian akan saya simulasikan ketika baterainya habis. Kita akan turunkan karena masih menggunakan adaptor, kita akan turunkan tegangannya. Dan di sini ketika baterai mencapai 44,8 ya, sebelum baterai habis di sini sudah berpindah ke jalur PLN. Tadi untuk settingan AC rack kalau nggak salah, benar AC rack di 44,8 dan untuk baterai habis di 40. Dan sini sudah berpindah ke jalur PLN ya. Kemudian kita turunkan ke baterai habis. Dan sini baterai habis untuk alarm ini. Kemudian akan saya naikkan. Dan sini untuk baterai 51 ya. Ketika nanti untuk baterainya dicas oleh MPPT nanti akan naik. Ketika sudah ke 50 nanti akan berpindah ke jalur inverter lagi. Namun untuk perpindahan ini kita membutuhkan waktu yang namanya memastikan kalau benar-benar sudah kembali on, yaitu AC to solar ini. Jadi waktu 10 menit ini itu ketika sudah mencapai DC rack, mencapai settingan ini, ketika baterai habis terus dicas oleh MPPT, ketika sudah mencapai DC rack nanti akan berpindah. Namun kita harus membutuhkan waktu 10 menit ini untuk memastikan bahwa baterai itu sudah benar-benar kembali on. Kita di sini akan tunggu sekitar 10 menit ya untuk melihat perpindahan dari PLN ke inverter. Kita tunggu sekitar 10 menit.
pesan barang sambil menunggu ya. Dan di sini untuk temperatur itu 38 derajat Celcius untuk suhu ya. Di sini tertera 38 derajat Celcius. Untuk sistem baterainya di sini tertera 48 volt ya. Ini untuk baterai saat ini 51,6. Kita tunggu sampai berpindah ya ke jalur inverter lagi.
sini kita masih menunggu. Dan setelah sekitar 10 menitan di sini sudah berpindah ke inverter ya di 228. Di sini akan saya beri tips cara cepatnya. Kita akan ulangi sekali lagi, kita simulasikan ketika baterai habis. Ketika baterai habis nanti akan berpindah ke PLN, dan ketika baterai dicas oleh MPPT nanti akan naik. Dan ketika baterai dicas oleh MPPT, di sini baterai sudah naik ke 51 ya. Untuk settingan tadi 50. Jadi di sini belum bisa berpindah karena kita harus membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Di sini akan beri saya tips cara cepatnya ketika sudah mencapai kembali on dengan cara kita matikan PLN-nya. Seperti ini. Di sini masih di posisi PLN ya. Kita akan matikan PLN. Dan di sini akan secara otomatis berpindah ke jalur inverter tanpa membutuhkan waktu 10 menit. Untuk prioritas solar di sini untuk PLN tidak bisa charging ya. Untuk charging itu hanya bisa di prioritas AC. Untuk PLN-nya itu hanya bisa charging di prioritas AC. Kalau di prioritas solar untuk PLN tidak bisa charging ya. Kemudian untuk selanjutnya akan saya lakukan pengujian beban. Di sini akan saya nyalakan di jalur baterainya terlebih dahulu. Di sini untuk baterai 53,2. Kemudian untuk selanjutnya akan saya nyalakan di MCB AC output ya. Untuk PLN tidak kita nyalakan karena untuk PLN kita hanya 1800-an. Jadi kita gunain baterai saja ya di sini untuk pengujian beban. Kita lakukan. Di sini untuk beban kita menggunakan beban kompor listrik. Kita bebani di sini. Di sini beban terbaca sampai 600 watt lebih. Dan di sini terbaca 26% ya. Kita tambah lagi. Di sini beban terbaca sampai 1700, kita tambah lagi 1800, 1900, dan di sini terbaca 91%, 2000, dan terbaca 97%, 2100, dan di sini 101 ya. Dan alarm berbunyi menandakan overload di sini. Kita tambah lagi 2400, 109, dan di sini inverter off. Kemudian untuk beberapa detik inverter akan kembali hidup, dan di sini inverter kembali hidup ya. Kita lakukan pengujian beban sekali lagi di sini. 1900, dan di sini untuk fan berputar ya. 2000. Kita lihat untuk suhu. Untuk suhu 39 derajat Celcius dan load terbaca 98 ya di 2000. 2100 di sini overload dan alarm berbunyi ya. Kita tambah lagi di sini 2200, 2600, dan di sini inverter off. Kemudian untuk beberapa detik inverter akan kembali hidup. Dan di sini inverter sudah kembali hidup. Cukup sekian untuk pengujian kali ini. Sekian, terima kasih.